Shalom anak-anak, hari ini kita belajar tentang peduli lingkungan. Mazmur 122 ayat 7, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Maksud dari ayat tersebut apa ya? Kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita, baik lingkungan di luar rumah, yang ada di sekitar luar rumah kita, dan lingkungan yang ada di dalam rumah kita, baik itu ruang-ruang maupun segala sesuatu yang ada di dalamnya. Apa saja yang ada di lingkungan luar rumah kita? Yaitu alam semesta, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, yang kita bisa menikmati keindahan dan manfaatnya. Air yang ada di sungai yang jernih sangat dibutuhkan oleh manusia, dan juga menciptakan lautan, lingkungan yang bermanfaat untuk nelayan. Untuk kita, para nelayan mendapatkan ikan yang kita bisa nikmati. Orang-orang yang suka memancing ikan bisa mendapat ikan di lautan. Hewan-hewan di darat yang Tuhan ciptakan juga bagian dari lingkungan di alam semesta yang kita bisa menikmatinya. Tuhan ingin kita menjaganya. Kalian juga memiliki kolam di rumah. Nah, itu juga termasuk bagian dari lingkungan di luar rumah yang di dalamnya kita bisa memelihara ikan-ikan. Wow, luar biasa anak-anak. Lingkungan di luar rumah kita sungguh sangat bermanfaat. Kita harus bersama-sama peduli dengan menjaganya. Kepedulian kita terhadap lingkungan akan bermanfaat, menyelamatkan bumi, dan bermanfaat juga untuk kita. Bumi, lingkungan kita akan terlihat menyedihkan. Mereka merasa sedih kalau manusia tidak menjaga lingkungannya. Ketika manusia tidak menjaga lingkungannya, tidak peduli dengan lingkungannya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Sungai menjadi kotor dan tidak bersih lagi karena orang-orang yang membuang sampah sembarangan, dan sungai jadi penuh dengan sampah, dan sampah-sampah tersebut terbawa arus sungai menuju ke laut, sehingga laut menjadi kotor. Pantai yang harusnya indah menjadi kotor. Orang-orang yang tidak peduli lingkungan menebang pohon sembarangan di hutan. Hutan yang tadinya rimbun, indah dan sejuk menjadi gundul. Ketika musim hujan tiba, akan terjadi tanah longsor sebagai akibatnya. Wow, mengerikan sekali. Wow, tolong selamatkan bumi kita. Jadilah peduli terhadap lingkungan. Caranya bagaimana? Oke, si Cupi bertanya bagaimana caranya. Tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita juga harus membedakan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Kita sendirikan, kita bedakan. Lalu kita juga menanam pohon-pohon, menanam bunga-bunga tanaman di sekitar kita. Dan kita juga memelihara hewan-hewan dengan memberinya makan, tidak mengganggunya, tetapi menolong memberikan makanan. Dan jika kita punya tanaman hias di rumah, apapun tanaman yang di rumah, kita harus memeliharanya, menyiramnya setiap hari pagi maupun sore supaya bertumbuh subur dan indah. Nah, kalau lingkungan kita terjaga bersih, air sungai pun bersih. Lihat anak-anak, kita bisa menikmatinya bermain di sungai, tentunya dengan pengawasan oleh orang tua ya. Nah, kita juga tidak boleh mencoret-coret dinding, tembok sesuka hati kita. Itu mengotori dan terlihat buruk. Akan jauh lebih baik jika tembok-tembok itu kita lukis dengan gambar-gambar yang indah, maka akan mempercantik lingkungan sekitar kita. Nah, siapa yang punya kamar yang seperti ini, jorok, berantakan, kita berarti gak peduli dong dengan kamar kita. Dan pastinya akan menyusahkan, menyulitkan orang yang membereskan ketika ruangan itu berantakan. Mulailah dengan menjaga lingkungan kamarmu, menata tempat tidur, membersihkan kamar kita,
baju-baju yang tidak kita pakai, kita bereskan, kita lipat, kita masukkan ke dalam lemari. Jika kita mendapati kotoran di kamar, di ruangan-ruangan, kita akan menyapunya, membersihkannya. Dan kita juga mengepel lantai kalau lantai itu terlihat kotor. Setiap hari harus kita lakukan. Dinding dan kaca rumah kita juga bagian dari lingkungan. Kita juga harus senantiasa membersihkannya. Jangan lupa, jika kita temukan piring-piring kotor, gelas kotor, kita juga harus membersihkannya anak-anak. Itu namanya peduli lingkungan. Jika kita peduli lingkungan, maka semua akan tampak indah, terawat, dan kita bisa menggunakannya dengan sukacita. Mari peduli lingkungan kita supaya kita semua sejahtera. Oke. Nah, mari bersama-sama lakukan tindakan peduli lingkungan. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 lakukan tindakan peduli lingkungan yang ada di dalam rumah. Dibuat videonya, video berdurasi 1 sampai 2 menit. Untuk kakak kelas 4-5, lakukan tindakan peduli lingkungan di luar rumah. Buat videonya durasi sama 1 sampai 2 menit. Lalu, kapan mengumpulkannya kepada teacher? 2 minggu setelah kalian melihat video ini. Oke, teacher percaya kalian bisa mengumpulkan tepat waktu. Ini bagian dari penilaian mid semester. Oke, siap anak-anak? Kumpulkan kelas kecil lewat WA. Kelas 4-5 tetap di Edmodo. Oke, semangat, selamat mengerjakan dan melakukan tugas peduli lingkungan. Tuhan Yesus memberkati.